nggak usah dibayar, pinjam aja bangkrutin mereka. Tapi warga kita takut karena kita juga nggak tahu itu legal secara hukum apa tidak. Dan untuk memberikan solusi ke warga, apakah Bank Emok yang bisa ditutup atau Bank Kling apa enggak, solusinya kita harus bentuk hal yang sama. Kita bikin koperasi, cuma investornya siapa? Itu, tapi Bank Emok ini bisa meminjamkan ke warga bisa 1 sampai 3 orang. Jadi beda-beda bank. Si A, siapa namanya misalkan si Utun lah gitu ya. Utun minjem ke Bank A dikasih koperasi A, Utun minjem ke B dikasih. Sebenarnya yang B ini bisa kita tuntut gitu. Cuman saya sendiri bukan ahli hukum, tapi pernah lah gitu. Karena saya juga pemain dulu di pinjol ya. Pinjol ilegal nggak saya bayar. Pinjol ilegal. Saya hanya mencari pinjol ilegal yang memang nggak akan saya bayar. Karena itu perintah Bu Sri Mulyani. Pinjam aja nggak usah dibayar. Dan mereka nggak berani nagih. Ketika mereka nagih, kata Bu Sri Mulyani, adukan saja ke polisi. Dia tanya sama polisi, ada gak izin OJK-nya? Itu Pak, jadi itu bentuk lagi adalah sebuah catatan yang memang urusannya dengan hukum. Kalau kita sebagai pengurus melarang aja, saya waktu zamannya COVID, waktu jadi RW, pernah warga meminta untuk menutup Bank Emok. Tapi ketika saya minta mereka pada bunyi juga Pak. Karena pada waktu itu juga zamannya COVID ada kebijakan dari pemerintah agar mempending bayaran cicilan ataupun utang itu dalam waktu 1 tahun tuh 2020 sampai 2021 saya masih ingat. Maka saya memberikan kebijakan ke warga yang isinya 1000 warga, ada yang bayar 200 cukup 20.000 aja. Cuman pengalaman di Pak RW Dasen dulu waktu jadi RW, ketika beliau menutup Bank Emok dan dikoordinir oleh dia, Pak Dasen waktu itu sempat pusing sendiri. Benar pada waktu itu warganya enggak meminjam, tapi di gerbang RW 5 di situ transaksinya di situ Pak minjem lagi. Nah itu jadi kejadian itu sebenarnya balik lagi, kalau kita hanya melarang aja tidak memberikan solusi, maka itu adalah hal yang kosong. Berbicara apapun teori tanpa ada solusi itu adalah hal yang nggak bisa direalisasikan. Maka butuh baku tangan kebijakan, instansi hukumnya, polisi, pemerintahnya, dan solusinya itu kalau perlu bikin koperasi. Kalau nggak mau bikin koperasi, bikin aja pegadaian, tapi dengan bunga yang rendah. Gak apa-apa, karena kita perlu, kalau kita bikin koperasi, kita bikin pegadaian, kita juga harus, kan kita punya karyawan, kita punya yang lagi, mereka harus digaji, tapi tidak bunganya tinggi kayak mereka, gitu. Jadi pas bayar pinjamnya Heling, pas ditagih edan. Nah, lucunya memang orang kita ketika begini aja Pak, contoh simpel. Ngutang di warung A, ngutang di warung A, tapi besok ngebelanja ke dia, ke warung B, padahal ngutangnya di warung A selalu gitu. Memang orang di kita kayak begitu Pak. Yang kadang-kadang lebih galak ya ngutangnya. Tapi kan kalau kita bentuknya sudah koperasi dan mereka, jadi kan kalau simpan pinjam itu kalau bisa ada jaminan, kayak sekarang juga bentuk pegadaian itu kan lumayan meluas nih, bentuk pegadaian elektronik, emas gitu. Bisa, tapi kita dengan bunga yang rendah. Kalau tidak ada solusi susah. Makanya kalau kemarin juga ada permasalahan di grup, saya tidak bicara, mungkin saya bicarakan di sini gitu. Karena Bank Emok ini dari dulu permasalahannya kalau cuma ngomong aja, melarang aja, ketika orang itu butuh, kita mau ngasih nggak? Nggak ada pilihan ketika orang itu mau bayar anaknya sekolah, besok dapurnya nggak ngebul, memang di situ ada peluang, mereka akan bijak. Jadi di sini berarti di situ gede secara potensi tentang kesejahteraan masyarakatnya masih kurang. Permasalahannya bukan di Bank Emoknya Pak, permasalahannya adalah di sumber daya manusia dan kesejahteraannya. Kalau orangnya sejahtera, kalau bisa meningkatkan kesejahteraan, maka Bank Kling dan Bank Emok akan hilang dengan sendirinya. Jadi solusinya bukan di Bank Emoknya, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar mereka tidak ngutang, minimal kedua jadi sejahtera untuk maka benar gitu. Saya juga sejahtera hirupna anaknya sekolah nyaman dahar mana uang minjem pasti orang minjem karena ada kebutuhan. Jadi permasalahannya bukan di Bank Emoknya, permasalahannya adalah di sumber masyarakatnya. Mungkin pendapat saya tentang Bank Emok seperti itu saja Pak ya.